Baik, kita lanjutkan ke bagian kedua ya, anatomi dan fisiologi sistem persarafan. Ya. Tujuan perkuliahan untuk video selanjutnya, kita akan mempelajari tentang sistem saraf pusat, yaitu otak dan medula spinalis. Nah, otak ini termasuk ke dalam sistem saraf pusat. Ingat ya, bagian ini ya. Sistem saraf terbagi menjadi dua, sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Video ini akan membahas otak dan medula spinalis. Otak terletak di mana? Terletak di kepala ya, dibatasi oleh osium cranium atau tulang kepala. Bahasa bakunya adalah cranium. Di sini letaknya. Nah, spinal cord itu mana? Spinal cord ini. Otak beratnya sekitar 1,35 sampai 1,5 kg. Volumenya lebih kurang 2000 ml. Otak ini terbagi menjadi 3, yaitu otak depan atau proencephalon, otak tengah yaitu mesencephalon, dan otak belakang atau roboencephalon. Otak depan terbagi menjadi cerebrum dan diencephalon. Otak tengah hanya satu, mesencephalon. Otak belakang terbagi menjadi batang otak dan otak kecil. Baik, ini pembagiannya ya. Perkembangan otak mulai dari embrio saat berusia 1 bulan, ini mulai berkembang otak depan, otak tengah, dan otak belakang. Kemudian embrio saat berusia 5 minggu, otak depan ini berkembang menjadi telencephalon dan diencephalon. Kemudian mesencephalon ini semakin berkembang besar. Kemudian otak belakang berkembang menjadi metencephalon, myelencephalon. Kemudian di sini ada spinal cord. Kemudian ketika sudah dewasa, ini akan berkembang menjadi seperti ini. Otak depan akan berkembang menjadi cerebrum atau otak besar. Kemudian menjadi diencephalon. Ya, di sini. Kemudian otak tengah mesencephalon, kemudian otak belakang di sini menjadi medula oblongata. Ini penampakan otak secara anatomi. Ini ada garis-garis di otak, ini namanya gyrus. Gyrus ini memaksimalkan fungsi penyimpanan otak, penyimpanan memori otak. Kemudian otak ini terbagi menjadi korteks-korteks. Ya. Ini gambaran lain dari anatomi otak seperti ini. Ini cerebrum, ini otak kecil. Ya. Kemudian di sini belakangnya ada batang otak. Cerebrum sendiri, ya, ini merupakan proses berpikir, ya, penyimpanan memori dan tingkat kesadaran. Kemudian ini kalau kita besarin, ya, diencephalon, ya, terdiri dari talamus dan hipotalamus. Kemudian di bawahnya diencephalon ada mesencephalon. Ya. Di sini ada pons dan kemudian di sini ada medula oblongata. Di sini di bawahnya cerebrum ada cerebrum atau otak kecil. Secara anatomi, otak besar dibagi menjadi beberapa lobus-lobus, ya, dan beberapa program. Pertama adalah lobus frontalis. Dia berada di depan, ya. Ya, garis yang membagi antara otak kanan dan otak kiri, ya,
Ini namanya visura ya, dibagi menjadi dua. Jadi otak kanan dan otak kiri. Untuk yang depan namanya lobus frontalis. Lobus frontalis ini ada yang namanya area broca. Area broca ini untuk area berbicara. Kemudian di belakang area frontalis ada yang namanya lobus parietal. Lobus parietal ini ada yang namanya area untuk membaca. Kemudian di bawah parietalis ada lobus occipital. Ya, kemudian ada yang namanya lobus temporal. Lobus temporal ini untuk sensori berbicara, yaitu area Wernicke. Ya. Kemudian di sini ada cerebrum, ya, kemudian medulla oblongata, di sini pons. Kalau penampakan dari atas seperti ini, lobus frontal, ya, lobus parietal, kemudian lobus occipital. Ya, ini gambaran kalau dibagi menjadi dua. Ya. Di sini ada ventricle. Kemudian di sini ada thalamus. Di sini terbagi menjadi gyrus-gyrus dan korteks-korteks. Ada yang namanya corpus callosum. Nanti akan kita bahas di slide selanjutnya. Ya, substansi otak ini terbagi menjadi dua, ya, yaitu hemisfer kanan dan hemisfer kiri. Ini dibagi oleh yang namanya visura. Ya. Ada yang namanya substansi grisea. Ini substansi grisea. Ini merupakan lapisan luar terdiri atas badan sel dan neuron. Badan sel, dendrit, dan akson tak bermielin. Ini yang namanya substansi grisea. Kemudian substansi alba ini terdiri atas akson, dendrit, ductus fibrosum, corpus callosum. Corpus callosum ini menghubungkan antara hemisfer kanan dan hemisfer kiri. Kemudian ada yang namanya ventricle. Ventricle ini merupakan rongga yang berisi cairan cerebrospinal. Cerebrum fungsinya sebagai mengatur semua aktivitas yang berkaitan dengan intelijensi, ingatan, kesadaran, dan pertimbangan. Ya. Cerebrum terbagi menjadi dua, hemisfer kanan dan hemisfer kiri, dibagi menjadi lobus-lobus, yaitu lobus frontalis, lobus parietalis, occipital, dan temporal. Ya. Gyrus, apa itu gyrus? Gyrus itu adalah penonjolan-penonjolan pada otak, bagian yang menonjol. Sulcus, sulcus itu saluran antara dua gyrus. Kalau saluran antara dua gyrus itu lebih ke dalam, itu namanya visura. Ya. Visura ini memisahkan antara hemisfer kanan dan hemisfer kiri. Fungsi gyrus-gyrus ini meningkatkan kapasitas memori otak. Ya, kemudian ada korteks. Korteks cerebri. Korteks cerebri ini merupakan lapisan, ya, ingat ya, lapisan. Korteks cerebri ini lapisan substansi grisea. Tebalnya tipis sekali, 3 mm. Dia menutupi permukaan dalam hemisfer cerebri. Secara fungsional ada 3 area, yaitu area sensorik, area motorik, dan area asosiasi. Di mana letaknya? Nah, di sini. Ini area motorik, ya. Di sini area sensorik. Ya. Nah, ini ada sulcus antara area motorik dan korteks motorik dan korteks sensorik, ada sulcus juga. Ya.
Di sini area-areanya juga ada, area pengecapan, area bahasa, ya, area visual, area auditory, area olfactory. Baik, kita lanjutkan ya. Ini girus-girusnya dan ini sulkus-sulkusnya. Ini sulkus, ini girus ya. Ini sulkus ya. Nah, otak dilindungi oleh tulang kranium ya. Ini namanya tulang frontalis ya, atau istilah bakunya osium frontale, osium parietale, osium temporale, dan osium occipitale. Area-area khusus dari cerebrum ya, tadi area sensori somatik, dia menerima impuls dari reseptor sensorik. Area motorik primer skeleton, dia mengirim impuls ke otot. Area Broca terlibat dalam kemampuan berbicara. Area-area yang terlibat dalam indera khusus, misalnya gustatorius, ya, lidah, visual, penglihatan, auditorium, pendengaran, olfaktorius, penciuman. Ada area interpretasi otak, yaitu area bahasa atau bicara, area asosiasi bahasa, dan area asosiasi umum. Nah, ini area-areanya, area korteks motorik, area somatosensorik korteks, ya. Area asosiasi di sini, ya. Ini area untuk melihat, area visual asosiasi, ya. Area asosiasi auditori. Asosiasi itu yang mengolah, ya. Nah, ini gambaran visual, ya. Ini gambaran visual, ini gambaran bantuan ya, bukan gambaran nyata ya, dari area motorik primer. Dan ini gambaran visual dari area sensorik primer. Ya, di sini motorik primer ini menggerakkan ya, lutut, ya, bahu, ya, tangan, ya, jari, ya, jempol, leher, ya, dan lain-lain. Fungsi menelan. Nah, ini area primary sensorik ya, seperti ini. Sensor-sensor dari kaki, ya, kemudian tenggorokan, ya, tangan. Oke, ini pembagian otak kanan dan otak kiri ya. Jadi otak kiri dia mengontrol tugas-tugas verbal. Otak kanan dia akan mengontrol tugas-tugas non-verbal ya. Otak kiri sebagai pusat bicara, sebagai menulis, interpretasi bahasa dan matematika. Kemudian otak kanan sebagai analisis, sebagai pendengaran ya. Spasial visualisasi ini berfungsi sebagai kreativitas. Ya, jadi otak kiri untuk fungsi kecerdasan, otak kanan untuk fungsi kreativitas. Ya, ini. Otak kiri dia akan mengontrol sisi tubuh sebelah kanan dan otak kanan akan mengontrol sisi tubuh sebelah kiri. Misalnya pada orang yang bekerja menggunakan tangan kanan, kemampuan otak kiri akan lebih terasah dan otak kiri lebih mendominasi. Kelembuhan pada tubuh bagian kanan akan dirasakan lebih berat karena yang terganggu adalah otak kiri. Karena otak kiri lebih mendominasi kehidupan sehari-hari, kemampuannya juga terganggu. Antara otak kanan dan otak kiri dihubungkan oleh yang namanya corpus callosum. Nah, ini corpus callosum ya. Bagian yang menghubungkan antara otak kanan dan otak kiri. Diencephalon ini merupakan emotional brain atau sistem limbik.
terdiri atas 3